Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, sekarang saya kembali memakai baju merah. Artinya, ini adalah berita yang hot. Ya, apalagi kalau bukan VTube. Kan Anda semuanya sudah pada kangen kan saya pakai baju merah. Bahkan ada yang bebek dungu yang bertanya, kapan muncul lagi? Seakan-akan saya nggak punya bahan gitu ya soal VTube. Sudah kehabisan bahan? Oh banyak coy ya. Cuman saya nggak perlu gitu ya. Setiap hari juga ngomongin VTube nggak perlu. Apalagi VTube-nya nggak pernah on gitu ya. Apa yang mau saya kabarkan gitu ya. Nah tetapi kali ini saya ada berita yang benar-benar menarik dan sah. Kalau Anda semua menantikan press release dari SWI, saran saya nggak usah nunggu lama-lama karena ini sudah mirip dengan press release-nya SWI. Karena kenapa? Dibicarakan kepada salah satu wartawan dari sebuah media. Ya setidak-tidaknya ini press release yang eksklusif, sebut saja demikian. Karena pada kesempatan kali itu, Pak Tonggam diwawancarai oleh seorang jurnalis dari IDN, atau kalau bahasa Indonesia IDN, IDN Times. Oke? Nah, banyak hal-hal yang menarik di situ yang diperbincangkan antara jurnalis IDN Times dengan Pak Tonggam. Oke, dan benar-benar menarik. Ceritanya begini, jurnalis ini awalnya berbicara atau mendapatkan waktu dari Pak Tonggam untuk mendiskusikan pinjaman online yang banyak meresahkan. Oke, nah di tengah-tengah percakapan jurnalis ini dengan Pak Tonggam yang awalnya membicarakan pinjaman online yang meresahkan, ternyata jurnalis ini memanfaatkanlah sebut saja kesempatan dengan baik gitu ya. Mempertanyakan mengenai VTube. Mempertanyakan tentang VTube walaupun topik utamanya sebenarnya adalah mengenai pinjaman online. Ya. Mari kita dengarkan bagian demi bagian di sini. Nanti saya pilih menjadi 4 bagian besar. Kita lihat satu persatu bagian besar itu. Mari kita dengarkan penggalan-penggalan video itu satu persatu, oke? Gimana? Vito dibohongin terus sama leadernya. Ya tanya manajemennya lah. Jadi gini saya jelaskan mengenai VTube ya. Nah di sini jurnalis IDN Times ini menyelipkan pertanyaan yang kira-kira bunyinya Anda tadi dengar ya. Member VTube dikibuli terus sama leadernya. Nah kemudian Pak Tonggam sambil mula-mula tersenyum-senyum, akhirnya dia tertawa juga gitu ya. Dia bilang, kalau itu tanyalah sama manajemennya lah gitu kira-kira. Tapi karena tergelitik oleh pertanyaan jurnalis ini, akhirnya Pak Tonggam terus sepertinya mengomentari walaupun awalnya berbicara mengenai pinjaman online. Mari kita dengarkan penggalan berikutnya penjelasan Pak Tonggam terhadap pertanyaan pancingan jurnalis IDN Times ini mengenai member VTube yang dikibuli terus sama leadernya. Mari kita dengar. Baik. Jadi VTube ini adalah perusahaan Malaysia yang dulu melakukan kegiatan money game dulu ya di Indonesia. Nah, di sini Pak Tonggam mengatakan, ya VTube adalah perusahaan yang berasal dari Malaysia yang dulu menjalankan money game. Catat coy.
Pak Tonggam yang bilang bahwa VTube adalah perusahaan dari Malaysia yang dulu menjalankan money game. Jadi kalau ada yang bilang, siapa yang bilang VTube itu money game? Tanya Pak Tonggam. Malah di talkshow Pak Tonggam di akhir-akhir Februari tahun 2021 ini, beliau juga mengatakan VTube itu adalah multi-level tipu menipu. Multi-level tidak salah selama dia menjual barang yang benar dengan mekanisme marketing plan dan bonus-bonus yang benar, tidak ada masalah. Tapi Pak Tonggam waktu itu menjuluki VTube adalah multi-level tipu menipu. Jadi harusnya Anda malu lah ya, bahwa itu Anda selama bertahun-tahun memainkan mainan yang ilegal gitu, sejak Juli sudah dibilang ilegal, tipu menipu pula. Anda marahlah sama Pak Tonggam, jangan marah sama saya. Saya cuman memperjelas gitu coy. Oke, mari kita lanjutkan lagi penggalan berikutnya. Di mana kegiatannya adalah advertising, kita menonton, dibayar, tapi bayar dulu. Ada misi-misi atau bintang. Contohnya ada misi 1 sampai ke 6. Misi 1 itu memang gratis. Tapi kita dalam 40 hari hanya dapat 28.000. Ya kan nggak masuk akal. Pulsa kita aja 40 hari bisa sampai 100.000. Kok dapatnya cuma 28.000? Nah, ini misi 1 nggak menarik. Ada misi 2 sampai misi 6. Contohnya misi 3. Kita bayar 7 juta. Nah, 7 juta. Kemudian kita akan mendapat akumulasi poin-poin yang sangat banyak, lebih 3 kali lipat dari itu. Nah, oleh karena itu kita hentikan kegiatannya pada 2020 yang lalu. Nah, di sini di poin besar yang ketiga dikatakan VTube itu melakukan sebuah bisnis yang mana membernya itu dibayar, tapi harus bayar dulu gitu. Itulah yang dilarang sekarang, ya. Ya, Pak Tonggam menyebut bintang dengan misi ya, kita maklumi saja ya kan. Jadi Pak Tonggam bilang ada bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang orang harus berbayar dulu. Begitu ya. Begitu dibayar, maksudnya begitu pemain itu membayar kepada VTube, baru nanti mereka menjalankan misi sesuai dengan paket-paket bintangnya itu, dengan besar bayaran sesuai paket-paket bintangnya, baru mereka dibayar. Tapi awalnya mereka bayar dulu. Inilah yang dikatakan yang dilarang ya. Masa mau main VTube orang harus bayar dulu? Kalau mau bayar aja, kira-kira gitu. Nah, kita dengarkan ya bagian besar yang keempat yang ditegaskan oleh Pak Tonggam. Kemudian kita minta mereka mengurus izin. Beberapa waktu lalu mereka sudah mengurus izin. Dan izinnya sudah ada dari Kominfo dan dari Kementerian Perdagangan, penyelenggara perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik. Tetapi VTube bukan VTube yang lama, harus VTube yang baru. VTube yang baru itu seperti apa? Yang pertama, VTube hanya membayar penonton, tidak akan menerima uang dari penonton. Itu yang utama. Yang kedua, VTube itu tidak melakukan penjualan poin, VP poin. Member juga tidak bisa jual beli view point, VP namanya, VP. Jadi intinya adalah VTube itu kalau dia mau jadi periklanan yang legal saat ini ya, dilarang menerima poin atau uang dari masyarakat yang menonton. Kalau yang mau masakkan iklan, oke lah silakan kan gitu kan, karena itu komersil. Tapi yang menonton, ya nonton aja dibayar. Nah, oleh karena itu mungkin VTube ini nggak menarik lagi sekarang, karena kami lihat dari pemasaran yang kami sampaikan di VTube saat ini kalau kita nonton satu hari dengan 10 iklan itu hanya dapat 0,3 VP atau 4.200 rupiah sehari. Padahal pulsa kita dan waktu kita habis di sana. Oleh karena itu masyarakat mungkin tidak menarik lagi nih VTube. Jadi teman-teman masyarakat yang tergabung di VTube, perhatikan jangan sampai membayar kalau tidak mengiklan. Jadi jangan hanya menonton kita bayar, itu money game. Karena apa? Kok kita menonton kita bayar, orang kita bantu dia untuk iklan kan gitu. Itu VTube. Sebenarnya banyak cerita VTube, tapi mungkin sesinya akan beda ya. Karena lagi Pak ya. Iya, ini perlu kita gali VTube ini sebenarnya. Nanti kita lagi kita ngobrol yang iyalah. Di sini menarik di bagian
terakhir kira-kira begitu ya, karena memang awalnya seperti yang saya katakan, jurnalis ini mewawancarai Pak Tonggam untuk pinjaman online, tapi ini adalah pertanyaan ya sebut saja curcol gitu ya, curhat colongan. Nah di sini di bagian terakhir ini menarik bahwa Pak Tonggam sendiri mengatakan, seorang ketua Satgas Waspada Investasi, bahwa VTube yang baru ini tidak lagi semenarik VTube yang lama. Catat, VTube yang baru ini tidak semenarik VTube yang lama. Kenapa? Tadi Anda sudah dengarkan, tapi saya jelaskan lagi ya. Satu, di sini bahwa dikatakan perusahaan itu harusnya hanya bayar dan bayar kepada para penonton, tapi tidak boleh terima uang dari para pemain. Kalau dulu kan terima uang, ya mereka bisa berkilau, ya yang terima bukan saya di antara para pemain. Masa bodoh. Pokoknya di sini pemain tidak lagi mengeluarkan uang. Mau itu ke perusahaan untuk beli VIP dulu gitu ya. Ya mereka sih bilangnya menjembatani ya. Pokoknya intinya pemain VTube yang baru tidak Rp1 pun membayar. Dalam arti kata beli viewpoint. Sudah dijelaskan ya. Tidak ada lagi jual beli VIP. Baik antara perusahaan ke pemain atau sesama pemain. Jadi kalau ada pemain bilang, justru nanti kalau VTube on saya mau nambah VIP. Coy, lu super dungu halu dan idiot kuadrat. Karena VIP itu sudah tidak dipakai. Ya. Yang ada adalah begitu on, dia harus beli semua VIP. Ganti kerugian. Ingat syarat nomor 5 dan 6 di video-video saya sebelumnya. Jadi tidak ada lagi jual beli VIP. Catat coy. Kemudian ditegaskan sekali lagi. Nonton aja. Dan orang langsung dibayar. Kayak snack video gitu. Kayak TikTok gitu. Ya, nonton aja. Hah? Dan Anda terima bayaran. Nggak usah beli paket 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nggak ada. Tidak ada. Oke? Nah, oleh karena itu, menurut Pak Tonggam, dengan sistem yang baru, nonton 10 iklan, perkiraannya Pak Tonggam plus minus mirip dengan perhitungan saya. Anda hanya dibayar sekitar 4.200 saja nonton 10 iklan. Kan misinya kan nonton 10 iklan. Ya kecuali yang baru dia mau bikin nonton iklan tak terbatas, mau 1 juta iklan sehari, terserah. Ya itu lain persoalan. Tapi Pak Tonggam mencoba memberikan pandangan kalau nonton 10 iklan saja sehari ya, dengan cara dia tidak terima bayaran dan dia kasih sesuai dengan uang yang dia terima dari para pemasang iklan. Pak Tonggam memperkirakan kira-kira sehari cuma 4.200 saja. Ya kan? Ya kalau Anda merasa 4.200 besar gitu ya, tanpa Anda keluarkan uang Rp1 pun monggo main. Pak Tonggam tapi sudah hitung kalau cuma 4.200 Anda beli kuota data gitu ya. Ya hitungan saya sih kira-kira sama lah ya. Itu paling Anda dapat sekitar 120.000 sekian. Ya kira-kira pulang modal saja untuk beli kuota data. Tidak akan bisa nonton iklan kaya raya. Kalau ada bisnis di dunia nonton iklan kaya raya, Anda nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nanti Anda punya anak semuanya bilang, coy, lu ngapain sekolah coy? Lu nonton video aja coy. Kaya raya lu nonton iklan. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Gitu kan. Nah ternyata kalau VTube yang benar nih, kalau yang lama kan nggak benar. Pak Tonggam yang bilang money game atau multi level tipu menipu. Tidak menarik lagi seperti VTube yang lama yang money game, yang multi level tipu menipu. Tidak menarik lagi. Jadi Pak Tonggam juga memperkirakan tidak akan banyak peminatnya karena tidak semenarik VTube yang lama. Jadi ini sesuai dengan analisa saya yang sejak lama, tapi saya selalu ya dinyinyiri, dibully gitu ya. Malah Anda menuduh saya menyinyiri. Enggak coy. Saya mencerdaskan. Anda aja yang tidak mau cerdas. Anda pilih terus jadi bebek dungu halu dan idiot. Sekarang dengerin tuh ngomongannya Pak Tonggam ya. Oke. Nah, malah Pak Tonggam terakhir menitip pesan. Perhatikan. Jangan sampai ada member yang membayar nanti di permainan VTube yang baru. Kecuali member itu mau pasang iklan. Misalnya dia juga punya UMKM. Ya nggak apa-apa, memang pasang iklan harus bayar kok.
Kenapa? Dia bayar supaya membayar yang nonton gitu ya. Seakan-akan dia sinterklas gitu ya. Pasang iklan supaya iklannya ditonton, supaya ada dibagi uang. Masalah barang yang mau dibeli nggak dibeli, dia nggak mikirin. Nah ini pemasang iklan yang hebat gitu ya. Ya terserah. Artinya dia memang harus bayar karena dia pasang iklan. Yang mana dia jadi sinterklas gitu ya, pasang iklan supaya VTube punya duit untuk bayar para pemain yang mengklik iklan maksud saya. Terlepas iklannya itu menghasilkan uang atau tidak. Oke? Jadi Pak Tonggam juga berpesan, kalau masing diminta untuk membayar, itu jelas money game. Jadi mari kita awasi permainan VTube yang baru yang sampai hari ini juga belum on coy. Belum on coy. Sekarang saya lihat tanggalan saya hari ini tanggal 26 nih. Iya, tanggal 26 hari Sabtu. Ya, 26. 4 hari lagi akhir Juni. 5 hari kemudian awal Juli. Kita lihat nih, awal Juli tersedia nggak di Play Store. Kemudian VTuber, mereka mengklaim VTuber, tapi istilah VTuber nggak cocok karena VTuber adalah virtual YouTuber, yaitu para entertainer yang membuat konten-konten melalui YouTube dengan karakter-karakter anime Jepang. Itu VTuber. Kalau pemain VTube, ya cocoknya disebut pemain VTube saja, nggak cocok dibilang VTuber, ya. Jangan bikin malu, coy. Ya. Jadi jelas ya. Pak Tonggam pesan, kalau masing diminta membayar untuk hanya nonton, itu money game. Nggak fair dong, kata Pak Tonggam. Udah bagus ditonton tuh iklan, supaya VTube-nya dianggap berhasil gitu ya, penontonnya banyak. Masa udah dibantu tonton iklan, penonton iklannya mesti bayar? Kan dungu gitu kira-kira. Lalu kalau mau dapat duit, kok lu bayar dulu? Gitu. Itu kan VTube yang lama. Yang VTube yang baru tidak boleh. Maka jelas yang poin nomor 4 ini, VTube yang baru tidak semenarik VTube yang lama. Pada nggak percaya sih lu coy sama gue. Gue udah ngomong dari dulu-dulu. Anda lihat saja video-video saya yang lama. Semuanya konsisten seperti hari ini. Dan ditegaskan oleh Pak Tonggam. Jadi saya nggak pernah bohong coy. Tidak seperti leader-leader Anda. Seperti yang tadi dikatakan oleh jurnalis IDN Times di awal. Ketika dia mewawancarai Pak Tonggam ini. Jadi demikian saja hal yang menarik yang saya juga dapat dari wawancara antara jurnalis IDN Times dengan Ketua Satgas Waspada Investasi yaitu Pak Tonggam. Yang mana intinya VTube yang baru tidak lagi semenarik VTube yang lama. Silakan menikmati atau silakan menangis. Silakan share video saya kepada teman-teman, kerabat atau handai tolan yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.